Jurnalis ESPN asal Belanda, Kees Kwakman, menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang meremehkan timnas Indonesia. Komentar kontroversialnya memicu reaksi keras dari warganet Indonesia yang merasa bahwa pernyataan tersebut tidak menghargai perjuangan timnas Garuda. Kees Kwakman menyampaikan opininya setelah menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Meskipun demikian, Kwakman tetap menganggap pertandingan tersebut tidak menarik. Ia bahkan menyatakan bahwa dirinya lebih memilih bermain remi bersama putrinya daripada menonton pertandingan yang menurutnya tidak layak berada di level Piala Dunia. Saya justru berharap putri saya mengajak main remi saja. Tentu saya menghargai perjuangan para pemain itu, tapi level permainannya jauh dari standar Piala Dunia, paparnya. Pernyataan tersebut diperparah dengan komentarnya yang menyiratkan bahwa Piala Dunia akan menjadi kurang menarik jika timnas Indonesia lolos ke turnamen tersebut. Setelah komentar tersebut tersebar luas, warganet Indonesia bereaksi dengan kemarahan. Banyak yang menganggap bahwa Kwakman tidak menghormati kerja keras timnas Indonesia. Akibatnya, akun Instagram Kwakman dilaporkan hilang setelah mengalami serangan bertubi-tubi dari warganet tanah air. Setelah menuai banyak kecaman, Kees Kwakman akhirnya memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Ia menegaskan bahwa maksud dari komentarnya telah disalahartikan dan diterjemahkan dengan cara yang berbeda di Indonesia. PSSI memberikan tanggapan mengenai pemain FC Utrecht Emiliano Jonathan yang dirumorkan menjadi calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Hal itu diutarakan Exco PSSI Arya Sinulinga melalui akun Instagram pribadinya. Sampai hari ini kami belum ada. Memproses dokumen-dokumen juga belum sampai. Ya sedikit meluruskanlah supaya jangan ada isu-isu, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya dikabarkan, Emiliano Jonathan yang terbang dari Belanda ke Jakarta bersama orang tuanya beberapa waktu lalu dikait-kaitkan bakal menemui PSSI terkait proses naturalisasi. Emiliano Jonathan diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek, ibu dari ayahnya, yang dikabarkan berasal dari Depok, Jawa Barat. Emiliano Jonathan lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Disebut-sebut bisa menambah daya gedor timnas Indonesia di lini depan apabila dinaturalisasi. Sejauh musim ini sudah ada 11 gol yang dicatatkannya dari 28 pertandingan dan terdapat 4 assist. Seluruh gol dan assist tersebut dicatatkan saat masih menjadi bagian dari SBV Vitesse, tepatnya pada kompetisi kasta kedua di Belanda, Eerste Divisie, hanya dari 19 laga. Sedangkan untuk FC Utrecht ataupun Jong Utrecht, belum ada gol atau assist dari 9 penampilannya. Secara keseluruhan, Emiliano Jonathan main 40 kali di Vitesse Senior, dengan catatan 11 gol dan 4 assist. Untuk FC Utrecht ada 8 duel tanpa gol dan assist. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda Danny van Laar membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya Voetbal Premier, Danny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Danny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina dan tandang ke markas Jepang. Belum, juga main lawan timnas Indonesia, supporter Cina tiba-tiba minta Branko Ivankovic dipecat dari kursi pelatih.
Patrick Kluivert dapat pujian dari penyelamat timnas Indonesia. Erick Thohir tegaskan naturalisasi Emiliano Jonathans. Simak informasi selengkapnya hanya di Sport TV. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic didesak oleh supporter untuk dipecat sebelum bertemu dengan timnas Indonesia. Cina akan bertandang ke markas timnas Indonesia pada matchday ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel skuad Garuda versus tim Naga bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Sebelum melawat ke markas timnas Indonesia, Branko Ivankovic diminta mundur gegara rasio kemenangan Cina di tangannya hanya belasan. Bahkan, pelatih asal Kroasia itu memiliki rasio kemenangan terendah di antara semua pelatih dalam sejarah tim nasional sepak bola Cina itu. Cina pun kini mendekam di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, sementara timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 angka. Hal itu yang membuat supporter Cina mengkritiknya berulang kali. Bahkan, sejumlah supporter Cina menginginkan sang pelatih dipecat. Menurut media Cina, Sohu melaporkan bahwa sejumlah warga Cina mengadakan petisi untuk memecat pelatih berusia 71 tahun itu. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, lempar pujian kepada sang pelatih Patrick Kluivert. Dia mengaku senang dilatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Menurut Romeni, Patrick Kluivert paham betul apa yang dia butuhkan sebagai seorang striker. Tak ayal dirinya bisa tampil gacor bersama timnas Indonesia. Seperti diketahui, Kluivert dipercaya menjadi suksesor Shin Tae-yong. Juru taktik asal Belanda itu memulai debu pahit karena timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Namun mereka berhasil bangkit dengan bungkam Bahrain 1-0. Tak hanya Kluivert yang memulai debu bersama timnas Indonesia, ada juga Romeni. Striker Oxford United itu langsung tampil moncer di bawah komando Kluivert. Pasalnya, Romeni mencatat 2 gol dari 2 laga yang dimainkan. Dengan rincian, 1 gol melawan Australia dan 1 gol ke gawang Bahrain. Adaptasi cepat itu ternyata tak luput dari sosok Kluivert. Ole Romeni mengungkapkan Kluivert adalah sosok yang berbeda dari pelatih yang lain. Kata dia, legenda sepak bola Belanda itu dianggap tahu persis apa yang dibutuhkan sebagai seorang striker. Mengingat Kluivert merupakan mantan striker tajam semasa masih menjadi pemain. Patrick, berbeda dengan banyak pelatih lainnya, benar-benar memahami bagaimana menangani pemain tertentu. Dia tahu persis kebebasan apa yang saya butuhkan sebagai seorang penyerang dan memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola, ungkapnya.